Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita pada hari ini akan membahas tentang teks eksplanasi ya. Silakan disimak dan dipahami. A. Menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Jadi dikarenakan alam sekitar kita bisa dan sosial masyarakat juga bisa anak-anak. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Jadi ada sebelum dan sesudah. Contohnya kita mempunyai suatu masalah konflik di kalangan masyarakat sebelum ini, dan sesudah itu ada akibat dari sebuah konflik itu anak-anak. Nah, jadi akan merugikan diri kita sendiri, contohnya itu contohnya. Dan 2. Ciri-ciri teks eksplanasi. A. Struktur terdiri atas identifikasi fenomena, rangkaian kejadian dan ulasan. B. Membuat informasi berdasarkan fakta. C. Faktualnya membuat informasi yang bersifat keilmuan. B. Meringkas teks eksplanasi. 1. Menentukan gagasan umum teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang tersusun dari beberapa paragraf yang padu. Paragraf tersebut kemudian menjelaskan suatu proses terjadi atau terbentuknya suatu peristiwa alam, sosial, dan budaya. Setiap paragraf tentunya memiliki gagasan umum dan gagasan pokok. Gagasan umum inilah biasanya terdapat di awal paragraf. Ada 2 cara menemukan gagasan umum pada teks eksplanasi, yaitu memahami pokok bahasan dan menemukan ide pokok pada setiap paragraf. 2. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. A. Baca karangan eksplanasi yang akan diringkas secara menyeluruh. Kita harus membaca teks itu dari awal sampai akhir, barulah kita bisa meringkas suatu teks eksplanasi itu anak-anak. B. Cari ide pokok atau gagasan utama masing-masing paragraf. Jadi setiap paragraf kita harus mencari ide pokok dan gagasan utama dari setiap paragraf yang ada di dalam teks eksplanasi tersebut. C. Susun ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat pendek. Jadi kita susun lagi kalimat-kalimat dalam teks eksplanasi itu dengan kalimat-kalimat pendek yang mudah dipahami. D. Jika memungkinkan, ringkasan tersebut lebih dipadatkan atau diringkas lagi. Jadi kita harus dipadatkan lagi, lebih jelaskan lagi, dan kita ringkas lagi kalimat-kalimat yang ada di dalam teks eksplanasi yang kita ringkas tersebut. E. Padukan dan ceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Jadi setelah kita meringkas tersebut, kita harus menggunakan kata-kata kalimat yang kita ciptakan sendiri atau dengan bahasa kita sendiri. Itu anak-anak. Bisa dipahami ya. C. Menelaah isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. 1. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial dan budaya. Jadi terbentuknya teks itu dari fenomena alam atau sosial dan budaya anak-anak. Uraian tersebut merujuk pada pertanyaan mengapa dan bagaimana. Pertanyaan mengapa akan menguraikan teks eksplanasi secara kualitas. Pertanyaan bagaimana menguraikan teks eksplanasi secara kronologis. Secara kronologis itu secara terjadinya suatu perkara atau suatu masalah di dalam suatu konflik yang ada di budaya, sosial, atau alam yang terjadi. Kualitas itu kualitas teks eksplanasi yang kita bahas ini anak-anak. 2. Struktur teks eksplanasi. A. Identifikasi fenomena, yaitu struktur pertama teks eksplanasi yang berisi gambaran umum atau definisi dari suatu fenomena lama, sosial, dan budaya yang dibahas. Jadi kita tidak lepas dari fenomena lama, sosial, dan budaya yang dibahas. B. Rangkaian kejadian, yaitu bagian inti teks eksplanasi yang berisi kronologis terjadinya suatu peristiwa fenomena alam, sosial, dan budaya anak-anak.
C. Ulasan, yaitu bagian akhir teks eksplanasi yang berisi ulasan dari serangkaian gagasan utama yang disampaikan. Bagaimana berisi ringkasan mengenai poin-poin utama munculnya suatu fenomena alam, sosial, dan budaya. 3. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. A. Menggunakan konjungsi kualitas, sebab, akibat. Antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Jadi kita bisa memahami konjungsi-konjungsi kualitas dalam teks eksplanasi dari sebab dan akibat anak-anak. B. Menggunakan konjungsi kronologis, hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan akhirnya. Jadi menggunakan konjungsi kronologis, hubungan dan waktu. Jadi berkaitan dengan hubungan dan waktu. C. Menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Nukan pada kata ganti penceritanya. Misalnya banjir, pengangguran, kemiskinan, dan sampah. D. Di dalam teks itu sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, sampah organik, plastik, bahan kimia, dan kompos. D. Menulis teks eksplanasi. 1. Pola-pola pengembangan teks eksplanasi. A. Pola kualitas, sebab akibat, atau akibat sampai sebab. Merupakan pengembangan teks eksplanasi dengan susunan sebab sampai akibat. Sebab sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai pengembangannya. Hal ini berlaku sebaiknya dalam akibat dan sebab. B. Pola kronologis, pola kejadiannya bagaimana. Pola ini menyajikan pengembangan teks eksplanasi dengan kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu suatu fenomena alam, sosial, dan budaya yang dijelaskan. 2. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. A. Menentukan tema atau topik yang akan dibahas bersifat fakta dan analisis. Jadi kita harus membahas tentang yang bersifat fakta dan analisis. Jadi jangan kata-kata opini yang kita masukkan, anak-anak. Jangan kata-kata yang mungkin gitu. Kita harus dengan kata-kata yang pasti terjadi dan fakta yang ada di lapangan, dan kita analisis lagi suatu kejadian tersebut. B. Menentukan tujuan teks eksplanasi. Bertujuan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Jadi tujuannya itu, dari suatu teks yang kita buat, kita bisa memberikan wawasan pengetahuan, kebahasaan yang kita tulis tersebut kepada sang pembaca. C. Mengumpulkan data, yaitu segala jenis bahan seperti buku, media cetak, dan elektronik, hasil wawancara yang diperlukan dalam menulis teks eksplanasi. Jadi kita harus memahami dan harus kita kumpulkan data-data yang kita dapatkan bisa dari berbagai narasumber, dari kita wawancara, dari buku, media cetak, dan elektronik ini, anak-anak. D. Membuat kerangka sesuai dengan struktur dan disusun dari pertanyaan umum dan deret penjelas. Jadi harus jelas, sesuai dengan terstruktur, kayak gitu, anak-anak. Bisa dipahami ya? Inilah materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Silakan anak-anak pahami. Cukup sekian dan terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.